Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas lagi ya, apakah falling wedge yang kedua untuk Bitcoin pada kali ini ya, falling wedge selama 3 minggu ini akankah menjadi jebakan lagi atau tidak teman? Kenapa lagi teman ya? Karena sebelumnya kita udah mengalami falling wedge yang kurang lebih mirip teman ya, dan di sana gue sempat prediksi nih ya, melalui VIP group ya, di tanggal 23 Juli kemarin ya, kita sempat mengalami falling wedge juga teman ya. Dan alhasil apa yang terjadi ya, di sini gue ada memprediksi bahwa kemungkinan ini Bitcoin bakalan fake out teman ya. Gue udah kasih clue falling wedge seperti ini dengan volume yang kecil seperti ini ya. Ini bisa menjadi jebakan dan terbukti memang itu adalah jebakan gitu. Dan sampai saat ini ya, tiap hari melalui VIP group ini gue ada ngasih update terus-menerus teman-teman, bahkan dari falling wedge yang baru aja terjadi juga. Ini gue ada kasih outlook ya. Cuman ya kita bakalan bahas lebih detailnya lagi ya melalui video yang satu ini. Jadi kalau misalnya kalian butuh daily outlook, daily update ya untuk analisa Bitcoin maupun ya kadang gue juga ada bahas mengenai altcoin ya, kalian bisa tinggal join grup VIP ini ya. Syarat joinnya juga gampang banget, kalian cukup tinggal daftar OKX Exchange saja di sini ya. Jadi ya alasan kenapa gue memilih exchange OKX ini dibandingkan yang lain, dikarenakan adalah salah satu fitur yang tidak ada di market lain, yaitu dompet all-in-one-nya dia. Jadi apapun termanya blockchain apapun itu terhubung di satu dompet aja, kalian nggak perlu bikin wallet terpisah di luar dari exchange lagi, tetapi kalian bisa cukup hanya punya satu dompet di dalam satu exchange ya, jadi kalian nggak perlu pindah ke Trust Wallet lagi, nggak perlu pindah ke MetaMask lagi. Terus fitur Web3 ini memudahkan kita juga untuk membeli NFT teman-teman. Jadi beli NFT ini juga melalui exchange ini ya. Jadi udah nggak perlu lagi keluar luar teman-teman ya. Jadi semua fitur nih tersedia ya, lengkap banget di OKX ini. Dan kalian hanya bisa dapatkan melalui exchange ini untuk saat ini gitu. Di market-market lain masih belum ada yang menawarkan seperti ini. Selain itu ya kalian akan dapetin bonus lebih banyak juga kalau misalkan kalian sering trading di platform ini. Semakin banyak kalian trading, kalian akan dapetin rebate voucher ya. Jadi rebate voucher itu bisa kalian gunakan untuk trade juga dan profitnya bisa kalian cairkan sebagai bonus. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk daftar OKX, mau linknya ada di deskripsi di bawah. Itu adalah salah satu persyaratan masuk ke VIP grup gue juga ya. Jadi kalian tinggal DM admin aja, mau linknya ada di deskripsi untuk dimasukkan ke dalam grup ini. Oke teman-teman, jadi mengenai pembahasan Bitcoin kali ini ya. Jadi kan kalau yang kemarin tuh falling wedge-nya kurang lebih seperti ini ya. Ini kasarannya aja ya. Kemarin kan kita udah sempet gambarin tuh ya. Nah, kalau nggak salah di sini nih. Jadi kurang lebih terjadi breakout juga kemarin teman-teman ya. Jadi persis breakout-nya itu di tanggal 23 Juli ini teman-teman ya. Setelah breakout di sini apa yang terjadi, langsung kena fake out ya, langsung dan balik ke level 29.000. Ini adalah falling wedge kurang lebih sekitar seminggu ya, dari tanggal 14 sampai 21. Nah, cuman yang satu ini lebih besar teman time frame-nya ya. Ini kita bisa ketemu titik garis ini ya, 3 touching points. Yang pertama di sini, yang kedua dan yang ketiga di sini ya. Jadi ini adalah touching points dari resisten daripada falling wedge tersebut. Serta untuk supportnya itu ya ada di sini teman-teman ya. Ini kurang lebih udah ada ya 3 touching points juga lah teman-teman ya. Yang satu ini ada di sini, yang kedua di sini, yang ketiga juga di sini teman. Nah mungkin bisa digambarin seperti ini juga ya. Jadi ketemunya tuh sampai 45 lah teman-teman ya. Untuk supportnya resistnya sekitar 3 touching points. Jadi kesimpulan dari falling wedge ini sebenarnya ya, falling wedge ini udah breakout teman-teman ya. Udah breakout di tanggal 2 Agustus gitu teman. Jadi ya gue kan sempat umumin juga ya kenapa Bitcoin mengalami rebound besar ya persis di tanggal 1 Agustus kemarin. Alasannya kenapa ya dikarenakan ini teman-teman, dikarenakan kita membentuk pattern falling wedge di sini dan kita menyentuh persis area support tersebut gitu ya. Itu sebabnya kenapa persis di sini ya kita langsung kena 2 candle hammer nih di sini teman-teman ya. Dan buat bagi trader-trader lama ya, kalian udah pasti tahu lah ciri khas candlestick hammer ini adalah pertanda reversal ya. Udah kebukti nih 2 kali ya di time frame 4 jamnya nih. Ini menurut gua time frame 4 jam ini cukup signifikan juga untuk Bitcoin ya. Jadi ya kalian bisa pakai juga untuk trading, it's okay teman-teman ya. Karena beberapa belakangan ini ya menggunakan time frame 4 jam dengan indikator MA200 ini so far ini cukup lumayan bisa jadi patokan trade juga gitu ya. Misalkan aja ini berubah menjadi resist teman-teman ya. Ini MA200 ini di line biru yang satu ini sebelumnya berubah menjadi resist, terus yang satu ini juga resist teman-teman ya. Terus back lagi ya di tanggal, ini 18 Juli ini juga jadi support gitu. Back lagi di tanggal 20 Juni ya, bulan-bulan lalu ini juga jadi resist, ini juga jadi resist gitu. Jadi ya cukup menarik juga sih indikator MA200 ini untuk time frame 4 jam.
Nah, apa yang pengen gue bahas adalah kemarin kan kita udah sentuh resist di sini ya, kurang lebih hampir menyentuh resist, and then kita kena reject kembali gitu. Nah, pertanyaannya kan saat ini kan apakah rebound ini adalah jebakan lagi teman-teman ya untuk Bitcoin, atau benarkah breakout kali ini akan membawa kita menuju new highs gitu. Maksud gue new highs adalah bahwa koreksi itu udah over gitu ya. Jadi Bitcoin ya terkoreksi cuma sampai 285. Habis itu ya udah kita bakalan terbang ke level 34-35 ribu menuju new all time high lagi gitu untuk Bitcoin gitu ya. Jadi ya memang gue ada ngasih sedikit pandangan gue sendiri ya. Sekali lagi ya tiap orang bisa memiliki pandangan yang berbeda-beda teman. Gue udah membahas bahwa target daripada falling wedge ini ya, ini cara ngukur targetnya gimana ya, mungkin buat pemula aja gitu ya. Cara ngukur targetnya itu dari target breakout dia, ini kita ukur dari bokong falling wedge tersebut teman ya. Jadi ya kalian mau cari di teori trading manapun pasti untuk mengukur target breakout tuh seperti ini ya. Kita ambil bokongnya, abis itu kita ukur ke target breakout dia. Itu sebabnya kenapa kalian bisa melihat kotak merah ini sebagai kotak resisten yang benar-benar kuat banget untuk Bitcoin. Karena rata-rata teman-teman, tidak hanya sekali, tidak hanya dua kali, rata-rata kita kena reject setelah menyentuh daerah garis kotak keramat merah ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan eventually Bitcoin bisa teman-teman, bisa sampai 30.900 lagi gitu ya. Let's say dari sini kita balik lagi ke atas seperti itu ya. Jangan senang dulu sebelum Bitcoin bisa ada konfirmasi breakout dari kotak merah yang satu ini. Kalau misalkan tiba-tiba kita menyentuh area level 31,5 lagi atau bahkan ke atas, nah bolehlah kita incer ke level yang lebih tinggi, 32, 33 sampai 35 gitu. Cuman selama sebelum adanya breakout dari kotak keramat berwarna merah ini ya menurut gue probabilitas bullish bearish-nya tuh ya masih lebih menang bearish gitu ya untuk saat ini gitu. Jadi bahkan kalau misalnya kita breakout sampai ke level 31 aja itu menurut gue ya masih 50-50 gitu ya. Belum ada konfirmasi bullish. Konfirmasi bullish terjadi 60% bullish ketika kita berhasil breakout di atas kotak keramat merah tersebut. Dan selama kita berada di bawah kotak merah ini, maka bearish masih memegang kendali sekitar 60% teman-teman ya. Jadi ya udah clearly saat ini ya kita jauh di bawah kotak merah tersebut teman-teman ya. Apalagi dari beberapa ciri khas belakangan ini ya. Saat ini kan kita udah breakout nih dari falling wedge ya. Breakout kena reject dari MA 200 time frame 4 jam. Habis sekarang volumenya lagi-lagi mengecil teman-teman ya. Jadi kita belum ngelihat ada satu follow up pump lagi untuk Bitcoin ya. Even meskipun ada satu follow up pump lagi ya, kita bisa ke level 30.700 sampai 30.800 ya, jangan senang dulu gitu ya. Itu masih masuk zona 50-50 teman-teman ya. Bullish masih belum memegang kendali ya karena di sini masih ada resist dari kotak keramat merah tersebut. Breakout dari kotak merah tersebut baru bullish bisa memegang kendali market sekitar 60% lagi. Jadi gampang banget logikanya hanya seperti itu. Sementara bagi yang udah ikutin video gua teman-teman yang udah lama mungkin ya dalam seminggu 2 minggu belakangan ini kan gua udah membahas juga ya, yaitu area Fibo yaitu 0,5 ini level yang cukup menarik ya, 28.500 ini kita udah sempat bahas kemarin ya. Ini resisten di tanggal 28 Mei di sini ya yang mungkin teman mungkin bisa berubah menjadi support gitu ya. Ya ini kita sebenarnya udah hampir sentuh nih. Atau bisa dianggap ya kita udah sentuh nih teman-teman ya 0,5 ini nih ya. Gue juga baru lihat ini 0,5 ya, hampir sebenarnya hampir kesentuh. Cuman yang menurut gue ya bisa jadi ya rebound ini karena kita udah menyentuh 0,5 ya bisa jadi kita juga udah bakal balik ke atas lagi gitu ya. Cuman ya sekali lagi tunggu konfirmasi ya menurut gue ya. Jangan terlalu terburu-buru buat ngelong Bitcoin, apalagi kondisinya Bitcoin nih udah break support nih, break support dari area tanggal 23 Juli sampai di tanggal dari 27 Juni sampai 27 Juli nih. Ini support sekitar sebulan udah clearly breakdown teman ya. Ini yang sebelumnya menjadi support nih saat ini berubah menjadi apa? Menjadi resisten juga gitu. Jadi selain dari MA 200 nih garis biru yang satu ini juga kita kemarin sentuhnya cuma ke daerah resist teman ya. Yang sebelumnya ini di bulan lalu ini adalah support, saat ini berubah menjadi resist and then clearly kita kena reject lagi teman ya. Jadi ya sebenarnya memang masih menunggu konfirmasi gitu ya. Ada chance ya mungkin Bitcoin bisa dinaikkan terlebih dahulu gitu ya. Contohnya dari sini kita bisa ke atas dulu gitu ya, balik lagi ke level 30.000 dulu ya bisa jadi teman ya. Cuman ya meskipun kita sampai ke level 30.000 teman ya menurut gue ya jangan senang terlebih dahulu gitu. Bullish masih belum memegang kendali pasar. Bisa jadi kita cuman dibalikin ke level 30,5 and then abis itu tiba-tiba dibikin fake out lagi bisa jadi. Dikarenakan memang target breakout dari falling wedge ini kan all the way
sampai ke level 30.7 gitu. Jadi meskipun kita sampai ke level 30.7 di mana itu adalah target breakout dari falling wedge, ya kita jangan senang dulu karena itu kita baru melakukan yang namanya pelunasan teman ya. Jadi pelunasannya itu ibaratnya kita udah benar-benar oversold and then kita dibikin rebound teman ya untuk melunasi karena kita sudah oversold secara jangka panjang gitu ya. Jadi misalnya aja ketika Bitcoin ngedrop ya, pasti ada masa-masa di mana dia mengalami rebound teman ya. Ketika dia mengalami rebound ini ya bukan berarti dia itu udah turns to be bullish gitu ya, bukan berarti udah terjadi tanda-tanda reversal. Bahwa ya dari sini dari level 32 let's say kita bakalan menuju ke level 47. Dia baru melakukan pelunasan teman ya dari yang oversold and then dia melakukan rebound abis itu dibikin turun lagi teman ya. Nah, itu yang sebenarnya kita takutin teman ya. Jangan sampai momen dimana kita mengalami pelunasan seperti ini malah kita nganggepnya dia bakalan lanjut bullish teman. Jangan sampai gitu ya. Itulah sebabnya kenapa ya penting juga buat ngukur target dari falling wedge ini supaya ya kita tahu level jebakannya itu sampai mana teman ya. Level jebakannya bisa sampai ke level 30.7 bahkan sampai daerah kotak merah ini teman ya. Kalau misalkan udah clearly breakout baru dah kita bisa ngomongin bullish lagi untuk Bitcoin. Nah, kurang lebih pandangan gue sih seperti itu teman ya. In the meantime ya mungkin kita bakalan di bawah sideways. Udah masuk hari Jumat, masuk hari Sabtu dan Minggu ya maybe ke level 30.000 lagi, retesting lagi. Atau lebih tinggi dari itu ya maybe teman ya kita bakalan lihat lagi nih nanti ya. Paling kurang lebih itu aja teman ya. Cuman ya prediksi gue sih ya, kalau gue sendiri, pandangan pribadi gue sendiri ya mungkin rebound lagi gitu ya. Sampai ke level 30, gue nggak tahu level rebound ini tuh bisa sampai berapa gitu ya. Mungkin ke level 30.000 lagi gitu ya. Cuman in the end tetap menurut gue lebih kecenderungannya sih teman-teman. Kecenderungannya lebih ke jebakan dengan target level 26.000 gitu teman-teman untuk Bitcoin. Karena level 26.000 ini ya sebenarnya ini kita juga udah bahas gitu ya. Jadi bukan asal ngomong target ini. Ini kita udah bahas ya koreksi dari 5 wave Elliott wave ya. Wave pertama, wave kedua, wave ketiga, keempat, dan kelima. Setelah 5 wave terjadi ABC correction yang namanya teman-teman teorinya juga ada gitu, kalian bisa cek sendiri. ABC correction ini koreksinya itu tuh bisa melebihi koreksi level 2 ini sebenarnya. Jadi ya kita anggap aja gitu ya, nggak sampai di bawah ini gitu ya. Kita anggap aja ya setara teman-teman atau kurang lebih di area koreksi nomor 4 ini ya kurang lebih berada di level 26 sampai 25 sekian untuk Bitcoin. Nah, paling itu aja teman-teman. Untuk lebih detailnya ya kalian bisa nonton lah itu di sekitaran 3-4 video lalu gitu ya mengenai target teman-teman dari breakdown pada Bitcoin ini karena sudah melakukan pelunasan dari 5 wave teman. Paling kurang lebih itu aja teman untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa bermanfaat ya. Kalau menurut kalian analisa ini bermanfaat ya kalian bisa share ke teman-teman kalian. Paling itu aja dari gue dan seperti biasa sampai jumpa di next update.